Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Muhammad Irfan dari kelas KM 101 dengan nomor NIM 220501010182 dari Prodi Komunikasi. Dalam video ini merupakan video jawaban untuk ujian tengah semester pengantar komunikasi digital. Jawaban untuk pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Contohnya, percakapan antara individu dengan saling bertatap muka. Yang kedua, guru yang mengajar dengan murid-muridnya di kelas. Lalu untuk jawaban yang nomor 2, pesan verbal dan nonverbal. Pengertian dari pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim komunikator kepada penerima komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Fungsi pesan nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama adalah fungsi reinforcement. Fungsi ini berarti Anda dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Fungsi nonverbal yang kedua yaitu substitusi. Ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu bisa lebih efektif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga yakni kontradiksi. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua sisi mata uang yang sama, tetapi mereka terkadang mengirim pesan yang berlawanan. Fungsi komunikasi nonverbal yang keempat adalah aksentuasi. Fungsi aksentuasi seperti peningkatan dari fungsi reinforcement. Aksentuasi berarti memberi penekanan pada sesuatu, sementara fungsi reinforcement mendukung arti kata-kata. Fungsi aksentuasi akan menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata tersebut. Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal yang terakhir yaitu regulasi. Fungsi regulasi akan membantu kita bergiliran dalam berbicara tanpa menggunakan kata-kata, sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Selain itu, membantu kita mengirim sinyal saat menginginkan tanggapan atau ketika kita selesai berbicara dan ingin orang lain berbicara, kita dapat menggunakan parabahasa, gerak tubuh, dan kontak mata dalam fungsi. Lalu, komunikasi nonverbal pada saat pembelajaran PJJ masih kurang berpengaruh. Karena di mana tempat antara pengajar dengan peserta didik berbeda, sehingga komunikasi nonverbal masih kurang berpengaruh untuk pembelajaran PJJ. Pesan nonverbal yang baik dalam PJJ yaitu seperti penggunaan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan intonasi dengan suara. Lalu untuk komunikasi yang baik dan efektif yaitu apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak adanya terjadi salah persepsi. Komunikasi yang baik dan efektif digunakan pada kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Lalu tantangan dan hambatan dalam komunikasi.
yaitu hambatan teknis. Hambatan yang berupa keterbatasan fasilitas atau peralatan komunikasi, misalnya gangguan sinyal, kerusakan alat, atau perkembangan teknologi yang kurang merata. Lalu yang kedua, hambatan semantik, yaitu hambatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa atau simbol dalam penyampaian pesan. Misalnya penggunaan bahasa yang terlalu sulit, kata-kata yang ambigu, atau pemaknaan simbol yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Lalu yang ketiga, hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia seperti emosi, prasangka, persepsi, dan ketidakpercayaan atau kemampuan komunikasi. Hambatan manusiawi dapat terjadi pada pengirim pesan, penerima pesan, atau keduanya. Selanjutnya yang keempat, hambatan kontekstual, yaitu hambatan yang berkaitan dengan situasi atau latar belakang komunikasi. Misalnya perbedaan status, gender, budaya, lingkungan kerja, atau organisasi lainnya. Demikian video jawaban dari saya untuk ujian tengah semester pengantar komunikasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.